Pada malam itu, Jennifer adalah salah satu orang yang terakhir di kantor itu. Dia akan naik pesawat ke New York untuk mengisi hari liburnya, agar bisa bertemu dengan mantan tunangannya di hari Valentine. Jadi dia menulis email kepadanya. Akhirnya Jennifer pun bergegas pergi, dan mengambil segenggam permen untuk bekal di perjalanan. Secara bersamaan, Guy juga bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mereka berdua akhirnya menunggu lift pada saat yang bersamaan. Jennifer naik ke lantai 49 dan dia bertemu dengannya di lantai 42. Guy mulai mengobrol dengannya dan bercanda. Jennifer membalas tetapi tampaknya dia tidak tertarik untuk melakukan percakapan. Guy menunjukkan lukisan di dinding kepada Jennifer, namun tiba-tiba lift pun berhenti. Dia berusaha menekan semua tombol, tetapi tidak ada yang berfungsi padahal listrik di lift tampaknya masih menyala. Guy pun mencoba membuka pintu, namun tetap tidak berhasil. Begitupun dengan kamera CCTV yang ada, tetap tidak ada yang merespon mereka. Lebih buruknya lagi, sinyal ponsel mereka tidak memiliki layanan, karena berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer bertanya-tanya di mana keamanan gedung itu, khawatir dia akan ketinggalan pesawat. 15 menit kemudian, mereka mencoba meminta bantuan dan menggedor pintu, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Guy pun mendapat ide, bahwa mungkin ada pintu keluar dari atap lift. Akhirnya Jennifer pun naik ke pundak Guy dan mulai memeriksanya. Namun tangan Jennifer malah terluka. 1 jam kemudian, Jennifer menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengejar penerbangannya. Guy pun berusaha menghiburnya, namun Jennifer tetap saja kesal. Akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan, sambil melepaskan kekesalan mereka. Karena Jennifer tidak memiliki air, Guy menawarkan botolnya. Tetapi mereka bercanda, kenapa tidak membuka anggur yang ada padanya. Keduanya sadar kalau mereka memiliki pembuka botol di tas mereka, dan mereka pun tertawa karena lucu. Dan akhirnya mereka tidak membuka anggurnya. Sebagai hadiah, Jennifer memberi Guy beberapa permen. Dia berpikir mereka harus menghemat jatah mereka, karena mereka mungkin akan terjebak di lift sampai hari Selasa. 4 jam kemudian, Jennifer merasa ingin buang air kecil. Dia berusaha menahannya, karena dia malu untuk melakukannya di depan Guy. Guy menyarankan agar dia buang air di termosnya. Jennifer pun akhirnya mau melakukannya, sementara Guy berbalik badan, menutup mata dan telinganya. Setelah itu, Jennifer menambahkan gambar di dinding lift. Kemudian mereka bermain game dan mulai membicarakan hal-hal yang lebih pribadi. Guy memberitahu dia, bahwa tidak ada orang yang akan mencarinya, karena dia terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Jennifer pun bilang, sama. Kemudian dia mengatakan kepada Guy, bahwa dia ingin mengejutkan seseorang di New York, tetapi dia mungkin tidak ingin dia datang. Guy berpikir bahwa sudah waktunya mereka membuka anggur. Mereka pun minum sampai mabuk. Guy mengaku bahwa dia pernah melihat Jennifer di gedung ini. Hanya saja, Guy tidak ingin terdengar seperti penguntit yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian Jennifer menjawab, kalau yang dilakukan Guy tidak salah. Jennifer malah tertawa. Tak terasa waktu terus berlalu. Mereka pun semakin asik mengobrol ke sana kemari. Hingga pada satu titik obrolan tentang kisah cinta masa lalu mereka, Guy menjadi aneh dan tidak nyaman lagi, memberitahu Jennifer bahwa dia harus berhenti membahas tentang cinta, karena dirinya mulai terangsang. Jennifer meminta maaf, karena dia pikir dia melewati batas, tapi Jennifer malah bilang kalau itu keren. Guy mendekati Jennifer kemudian menciumnya, lalu mulai membuka pakaiannya, dan mereka pun bercinta di dalam lift. Setelah itu, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer yang mendengar pengakuan Guy tersebut, segera melepaskan dekapannya, dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya, dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya. Jennifer meminta kalau yang baru saja mereka lakukan itu, anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka, perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan, kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan mantannya, karena menurutnya, dia lebih pantas untuknya. Mendengar hal itu Jennifer pun kesal. Kemudian dia bilang, kalau nanti dia berhasil keluar dari lift, anggap saja seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya.
Mendengar hal itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah. Guy kemudian mengungkapkan, siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan, bahwa dia telah berbohong pada Jennifer, karena sebenarnya dia hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Jennifer mendengar hal itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuannya. Guy lalu melanjutkan dengan mengatakan, kalau dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya. Guy pun mengatakan, kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun sudah lama dia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan mencoba membuka pintu yang sengaja ia kunci sebelumnya. Saat itu juga, Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi. Kemudian Jennifer mencoba merebut kunci tersebut, dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci tersebut, tanpa sengaja dia merusaknya. Guy pun akhirnya ambruk ke lantai, dipukuli Jennifer menggunakan sepatunya. Seketika, Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Guy telah tewas saat itu. Kemudian dia mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Namun tiba-tiba Jennifer pun kembali dijatuhkan oleh Guy. Akhirnya mereka berdua pun pingsan. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya. Dia melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan. Ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk mantannya, isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Guy dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah. Dia lalu membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu, lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Guy kemudian menyalakan cerutu tersebut, sambil mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Beberapa saat kemudian Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer, karena telah membuatnya takut. Saat itu dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya, namun Jennifer hanya diam saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu ia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya. Dia mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift sudah rusak, Guy menyuruh Jennifer untuk mengangkatnya, agar dia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer, akan lebih mudah jika Guy yang mengangkat dirinya, karena dia tak cukup kuat untuk mengangkat. Lalu Jennifer pun naik ke pundak Guy, dan dia berhasil keluar dari sana. Kemudian Guy memberitahu pada Jennifer, di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu berada. Setelah Jennifer mengetahui pintu keluarnya, dia pun mengarahkan jari tengahnya pada Guy, seakan-akan dia mengejek Guy yang telah tertipu. Dan seketika itu Guy pun semakin marah, kemudian dia mengikat dua potong pakaian menjadi satu, lalu melemparkannya ke lubang pintu langit-langit tersebut, dan ia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat, ia lalu berteriak meminta tolong, berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba, Guy meraihnya dan membuat mereka jatuh kembali ke lift yang tadi. Ketika Jennifer tersadar lagi, dia melihat ke arah detektor kebakaran. Kemudian Jennifer menyalakan api pada cerutu, bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Namun usahanya itu tak berhasil, karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas, untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun Guy tersadar dan mencoba menghentikan Jennifer, akan tetapi Jennifer berhasil mengalahkan Guy, kemudian ia mengikat Guy dengan sepotong kain. Guy memberitahu pada Jennifer, kalau alarm kebakaran tidak akan menyala, malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kamera ponselnya untuk mendokumentasikan apa yang sudah terjadi. Dia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dalam keadaan terancam, Guy akhirnya mengatakan dengan terpaksa, kalau nama aslinya adalah John Dickens.
Kemudian Jennifer memaksa Guy untuk mengakui semua perbuatannya itu, dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah disusunnya. Waktu pun berlalu, tak terasa hari Senin pun telah tiba. Namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya Guy yang bernama Eddie, secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan, ketika melihat Guy yang seharusnya bekerja malah tidak ada. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV, dan seketika kaget ketika melihat Guy dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Eddie pun refleks mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung, dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun, dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya. Eddie pun langsung beranjak menuju lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa ketika sudah berada di luar lift. Kemudian dia mencoba membuka pintu lift secara paksa, dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba mendongakkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Namun tiba-tiba, Guy menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie. Saat itu, lalu Guy berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba Eddie pun tewas terjepit. Kemudian Guy membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu Guy kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, Guy kemudian membersihkan dirinya, mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu ia berjalan masuk ke dalam ruang resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Namun ketika dia keluar dan melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, Guy pun membunuhnya dan membuang tubuhnya ke lubang lift yang sama dengan jasad Eddie. Setelah Guy merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, dia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu ia mengambil sejeligen bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah, yang rencananya akan digunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum dia membuka bagasi, si Guy memberitahu Jennifer, kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer, namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika dia membuka bagasi, dia melihat Jennifer tak bergerak, namun sebenarnya Jennifer hanya berpura-pura mati. Lalu Guy kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala Guy dengan jeligen. Kemudian Jennifer masuk ke dalam mobil, dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut, dan menabrakkannya ke tubuh Guy dengan keras, yang membuat Guy terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut, hingga membuat Guy tewas terbakar hidup-hidup. Dan film pun berakhir.